Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali berbagi renungan, dan kali ini berjudul Menang Mengampuni. Familiarkah orang Kristen dengan konsep mengampuni? Tentu saja. Ada banyak teks Alkitab yang mencatat pengajaran juga contoh tentang hal ini. Nah, jika demikian banyak, sudahkah mengampuni itu menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari? Rupanya pada level kenyataan hidup tidak semudah itu, tidak semudah membicarakannya. Kenapa begitu? Sebagai makhluk sosial, keseharian manusia tidak lepas dari interaksi dengan sesamanya. Cakupan terkecil dari interaksi ini kita temukan dalam konteks hubungan anggota keluarga. Suami istri, anak orang tua, kakak adik, dan sebagainya. Nah, namanya interaksi antar manusia, pasti akan ada dinamika yang tercipta sekaligus potensi konflik. Di dalam dinamika inilah setiap pribadi bisa terluka oleh perlakuan orang lain. Entah itu karena ketersinggungan, rasa tidak cocok, tidak saling setuju, atau mungkin ada ketidakadilan, pengkhianatan, penghinaan, atau sekedar kesalahpahaman dan berbagai hal yang lain. Nah, luka ini ternyata memiliki rasa sakit yang nyata, maka secara alami manusia mengembangkan beberapa respon yang umum dan kita terima secara alamiah bahwa ini normal. Misalnya menghindar, membenci, mendendam, atau bahkan membalas. Sikap-sikap ini jika diteruskan bisa menjadi sifat atau karakter dalam diri seseorang. Itu kan respon yang umum. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana kita menyikapi dinamika interaksi, konflik, dan sebagainya? Sebagai pengikut Yesus, tentu teladan dan pedoman hidup kita adalah cara hidup Kristus. Dan kalau kita baca Alkitab, untuk setiap situasi seperti ini, ajaran Yesus sangat jelas, yaitu kembali kepada konsep mengampuni. Kita baca Injil dan kita temukan banyak bagian yang mencatat ajaran Yesus tentang mengampuni. Misalnya, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali harus mengampuni jika ada saudara yang berbuat dosa? Yesus jawab, ampuni 70 kali 7 kali. Lalu ada perintah Yesus secara eksplisit dalam Markus 11 ayat 25. Sebelum berdoa, harus mengampuni orang yang bersalah terlebih dahulu. Tetapi bagi saya, satu hal yang sangat powerful saya temukan dalam Lukas 23 ayat 34. Sangat kuat teks ini. Yaitu ketika Yesus mendoakan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya, sementara mereka menyiksa dan sementara ia disalibkan. Doa Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah doa di tengah penderitaan, yang menunjukkan Yesus sebagai pribadi pengampun yang mengampuni bahkan di dalam situasi yang paling terzolimi sekalipun, di puncak penderitaannya. Saya dan saudara tentu tidak akan ada di posisi penderitaan Yesus, tetapi kita pasti akan ada di posisi hidup masing-masing sesuai dengan rencana dan kepercayaan Bapa kepada kita. Di mana itu? Di keluarga, di pekerjaan, di tetangga, di gereja lokal di mana kita sedang bertumbuh, dan segala macam situasi interaksi sehari-hari yang lain. Nah, di posisi-posisi tersebut, jika ada orang-orang yang melukai, menyakiti kita, adalah umum jika kita respon menghindar, membenci, mendendam, atau membalas. Tetapi karena kita pengikut Kristus, kita punya tipe respon yang berbeda tentu, yaitu mengampuni dengan tulus seperti Yesus. Pengampunan Yesus ia berikan ketika tidak ada pengakuan salah dari pihak yang menyakitinya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertobatan dari orang-orang yang menyalibkannya. Karena itu kita bisa lihat tipe pengampunan Yesus adalah pengampunan yang lahir
bukan karena keterpaksaan atau karena kewajiban, tapi lahir dari kasih. Bukan karena orang-orang yang bersalah itu pantas diampuni, tetapi karena kasih lebih besar dari pelanggaran mereka. Dan inilah yang harus kita lakukan, kita teladani, sebab Kristus adalah pedoman hidup kita. Nah, mengampuni seperti Yesus bukan berarti menyetujui kejahatan atau meniadakan keadilan. Tapi itu bisa berarti 3 hal. Dan dari 3 hal ini kita bisa memperoleh manfaat-manfaatnya. Yang pertama, mengampuni seperti Yesus berarti melepaskan hak untuk membalas. Ini artinya menyerahkan keadilan, penegakan keadilan kepada Tuhan. Di sini kita memperoleh manfaat rohani, yaitu apa? Kita diampuni Allah secara utuh dan mendapat pembelaannya yang ajaib. Tuhanlah yang berperang ganti kita. Di sisi lain kita akan semakin bertumbuh secara rohani, semakin lemah lembut dan rendah hati, sehingga hidup kita semakin mudah dipimpin oleh Roh Kudus untuk perjalanan hidup selanjutnya. Yang kedua, mengampuni seperti Yesus berarti tidak menyimpan kepahitan. Di sini kita akan memperoleh manfaat apa? Psikologis. Kita bisa lepas dari dendam dan kepahitan, 2 hal yang sangat bisa merusak damai sejahtera. Kalau kita lepas dari ini, tentu tingkat stres dan kecemasan kita juga bisa ditekan, sehingga bisa sekaligus mendapat manfaat kesehatan tubuh. Orang yang level stres dan kecemasannya rendah, tekanan darah dan irama jantung bisa lebih baik, imunitas tubuh juga bisa meningkat. Sungguh manfaat yang sangat lengkap dan luar biasa. Yang ketiga, mengampuni seperti Yesus berarti membuka hati untuk damai. Nah, dari sini kita mendapat manfaat relasional dan sosial. Ingat, mayoritas orang yang menyakiti kita dalam setiap konflik kita justru adalah orang-orang terdekat yang sebenarnya kita kasihi, yang sebenarnya relasi dengannya itu tidak mau kita putuskan. Sebagai contoh, konflik tersering saya adalah dengan istri saya, karena istri saya adalah orang yang terdekat yang setiap hari ketemu. Konflik orang tua ya pasti dengan anak, konflik anak dengan orang tua, konflik kakak ya dengan adik, dan seterusnya. Inilah pribadi-pribadi yang akan paling sering berkonflik, namun hubungan-hubungannya mau kita jaga. Nah, dengan mengampuni, kita membuka hati untuk damai, relasi kita bisa terjaga. Relasi kita bisa diperbaiki dan kehidupan sosial kita bisa sangat meningkat kualitasnya. Nah, kita lihat bahwa mengampuni seperti Yesus memiliki 3 arti minimal dan memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa. Secara daging, mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang dipilih oleh Yesus, Tuhan dan teladan kita. Karena itu, apakah kita masih menyimpan luka dan kepahitan? Ayo, kita berjuang untuk menang seperti Yesus. Ingat, pengampunan sejati berasal dari kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Mengampuni seperti Yesus mengampuni adalah jalan menuju kemenangan dan kemerdekaan sejati. Dendam pasti membelenggu, tetapi pengampunan pasti membebaskan. Ketika kita mengampuni seperti Yesus, dunia akan melihat Allah melalui hidup kita. Kita akan semakin sehat, bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara jiwani, dan kuat secara jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk meneladani Kristus, cara hidup yang mengampuni. Berikan kami kekuatan untuk menang, supaya kami dapat muncul, bahkan lebih dari pemenang. Kami mengampuni dan mengatasi semua konflik di sekitar kami, untuk menyatakan bahwa di dalam kami ada Allah dan hidup kami di dalam Allah. Mengucap syukur dan kami terima kemenangan dengan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mendoakan, memberkati,
mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, berkati, seperti Yesus mengampuni, seperti